Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya kita akan bicara tentang analisis regresi berganda dan uji hipotesis. Ini ada sebuah contoh penelitian di mana penelitian ini judulnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tunggaan cicilan bulanan kredit perumahan. Untuk kebutuhan pengolahan data, kita ngambil 15 responden dan ngambilnya pakai kuesioner. Sedangkan tingkat signifikan yang kita gunakan atau alfanya adalah 5%, berarti tingkat kepercayaannya 95. Hipotesis yang diajukan, tunggaan pembayaran cicilan bulanan kredit perumahan atau Y dipengaruhi oleh tingkat pendapatan keluarga X1, tingkat pendidikan orang tua X2, rasio ketergantungan X3, dan besarnya cicilan per bulan X4. Dari hipotesis ini dapat diketahui bahwa jumlah variabel independen, variabel bebasnya adalah X1 pendapatan keluarga, X2 pendidikan orang tua, X3 rasio ketergantungan, X4 adalah cicilan bulanan. Sedangkan variabel dependen terikatnya adalah tunggaan pembayaran cicilan bulanan. Definisi variabelnya, variabel tunggaan pembayaran cicilan bulanan dihitung dari besarnya cicilan bulanan dikalikan jumlah bulan yang menunggak. Tingkat pendapatan keluarga X1 dihitung berdasarkan menjumlahkan besarnya penghasilan per bulan dari pekerjaan rutin dan pekerjaan sampingan baik suami istri. Tingkat pendidikan orang tua X2 dihitung berdasarkan menjumlahkan skor tingkat pendidikan terakhir baik suami dan istri. Untuk rasio ketergantungan dihitung dengan cara membagi antara jumlah anggota keluarga yang tidak bekerja dan dibagi dengan jumlah anggota keluarga yang bekerja. Sedangkan cicilan per bulan dihitung besarnya cicilan bulanan kredit perumahan. Untuk model yang diajukan, Y sama dengan A ditambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 ditambah E. Itu adalah variabel pengganggu atau galat. Untuk hipotesisnya, ujinya nanti kita pakai dua uji. Yang pertama adalah uji T, yang kedua adalah F-test. Uji T itu adalah uji parsial. Masing-masing variabel diuji. Apakah X1 mempengaruhi Y atau X2 mempengaruhi Y, X3 mempengaruhi Y, X4 mempengaruhi Y. Maka hipotesis statistik yang diajukan adalah H0, B1 sama dengan 0, HA-nya B1 tidak sama dengan 0. H0, B2 sama dengan 0, B2 tidak sama dengan 0, B3 sama dengan 0, B3 tidak sama dengan 0, H0-nya B4 sama dengan 0, HA-nya B4 tidak sama dengan 0. Artinya, masing-masing variabel independen akan diuji sendiri-sendiri. X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, dan seterusnya. Sedangkan untuk uji F, uji serempak, atau orang sering mengatakan simultan, hipotesis statistiknya adalah H0, B1 sama dengan B2, sama dengan B3, sama dengan B4, sama dengan 0. Dan HA-nya B1 tidak sama dengan B2, tidak sama dengan B3, tidak sama dengan B4, tidak sama dengan 0, atau minimal salah satu ada 0. Jadi, untuk dasar awal, untuk uji hipotesis itu ada uji T, ada uji F. Uji T itu secara parsial sendiri-sendiri, sedangkan uji F itu uji secara serempak. Ini data mentah yang kita gunakan. Sudah ditabulasi, biasanya pakai Excel. Nah, dari data mentah ini kita olah dengan bantuan aplikasi SPSS. Jadi yang dimasukkan adalah yang isinya saja. N-nya tidak, notasi X1, X2, dan Y tidak, hanya isinya saja. Baik, bagaimana langkahnya? Ini kita masuk ke SPSS, ini datanya. Jadi setelah data itu di-copy di SPSS, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah klik variabel view. Diubah dulu, ini variabel Y, ini variabel X1, X2, X3, X4. Apa Y-nya? Y-nya adalah tunggaan pembayaran cicilan, X1-nya pendapatan keluarga, X2-nya tingkat pendidikan orang tua, X3-nya rasio ketergantungan, X4-nya adalah besarnya cicilan. Untuk tampilannya supaya bagus, desimalnya dibuat 0.
Sehingga ketika ini dirubah, name-nya dirubah, Y notasinya, terus desimalnya dibuat 0, labelnya dimasukkan. Maka hasilnya seperti ini. Untuk mengolah analisis regresi linear berganda itu sangat gampang. Saudara klik analis regresi linear. Analis regresi linear. Anda klik, terus Anda masukkan. Yang menjadi variabel dependen adalah tunggaan pembayaran. Yang menjadi variabel independen ada 4. Tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, rasio ketergantungan, dan cicilan. Itu masukkan ke independen. Jadi yang dependen tunggaan, yang independen ada 4 X-nya. Tinggal diklik OK. Hasilnya seperti ini. Ini hasilnya. Untuk ngecek apakah variabelnya sudah benar atau tidak, itu bisa dicek di variabel enter, yaitu dependennya tunggaan pembayaran sudah benar, independennya adalah ini. Di sini ada model summary, ada ANOVA, ada koefisien. Untuk model summary nanti yang dilihat adalah R-nya, korelasinya, korelasi berganda, R square-nya, koefisien determinasi. ANOVA dilihat F hitung, dan tingkat signifikannya. Sedangkan di koefisien ini nanti T hitung. Jadi untuk uji F Anda lihat di ANOVA, untuk uji T Anda lihat di koefisien. Di sini ada T hitung. Ini tingkat signifikan. Setelah itu apa yang dilakukan? Saudara tinggal copy. Misalnya mode summary, diklik, terus copy. Nah, copy spesial biasanya. Mengapa pakai copy spesial? Nanti bisa membuat gambar. Ini kita copy di sini. Hasilnya contohnya ini. Untuk model summary-nya ini ada R besar, korelasi berganda, ada S square. Apa artinya? Nilai R korelasi sebesar 0,964 atau 0,964 atau 96,4%. Artinya terdapat korelasi yang kuat antara variabel independen X1, X2, X3, X4 dengan variabel dependen karena nilai korelasinya mendekati 1 atau 100%. Jadi untuk korelasi nanti silakan belajar lagi korelasi. Jika ini mendekati 1 maka terdapat korelasi yang kuat. Ini arti untuk R. Yang kedua R square. R square itu namanya nilai koefisien determinasi sebesar 0,929 atau 0,929 atau 92,9%. Artinya sumbangan variabel independen terhadap naik turunnya variabel dependen sebesar 92,9% dan sisanya 7,1% merupakan sumbangan dari variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Jadi pengaruhnya variabel independen X1, X2, X3, X4 terhadap Y itu sebesar 92,9%. Sisanya 7,1 itu variabel lain yang tidak kita masukkan. Kadang beberapa penelitian itu tidak melihat koefisien determinasi, tapi pakai adjusted R square. R square yang sudah disesuaikan, boleh. Bisa aja pakai ini. Itu untuk model summary. Jadi untuk membaca model summary-nya seperti itu. Kita lanjut ANOVA. Ini untuk uji F. Uji hipotesis secara serempak atau uji F. Jika kita tidak membawa tabel atau tidak punya tabel, tapi seharusnya harus punya, kita bisa melihat dari nilai signifikannya. Ya, jadi kalau punya tabel itu dibandingkan antara F hitung dengan F tabel, tapi kalau tidak membawa tabel dilihat tingkat signifikannya. Nilai F hitung sebesar 32,495 dengan tingkat signifikan di bawah 5%. Ini di bawah 5%. Ya, kalau 5% kan titik 0,5. Nah, sedangkan di sini titik 000. Maka dikatakan H0 ditolak dan HA diterima. Yang berarti variabel independen secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependent, atau dengan kata lain, hipotesis penelitian diterima secara statistik. Jadi, tingkat pendidikan, ya, tingkat pendapatan keluarga, pendidikan orang tua, rasio ketergantungan, dan besarnya cicilan mempunyai pengaruh secara serempak terhadap tunggaan pembayaran cicilan karena nilai signifikannya di bawah 5%. Nah, ini kalau saudara punya tabel. Untuk melihat tabel F, degree of freedom-nya adalah 4. 4 itu dapat dari mana? Mendatar K kurangi 1. Jumlah variabel dikurangi 1. Variabelnya adalah E1, E2, E3, E4, dan Y. Berarti 5 dikurangi 1 jadi 4. Menurunnya adalah N-K. N-nya ada 15 dikurangi jumlah variabelnya 5. 5 itu E1, E2, E3, E4, dan Y. Maka mendatarnya 4, menurunnya 10, alfanya 5%. Saudara lihat di tabel, ketemu 3,48. Tabel F harus punya. Karena nilai F hitungnya 32,485, ya, tadi sudah ada itu di ini 32,495. Mohon maaf ini 95 lebih besar daripada F tabel 3,4, maka H0 ditolak dan HA terima, yang berarti variabel independen secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini cara jika saudara punya tabel, maka bisa digambar daerah penerimaannya, yang di daerah sini 95%, daerah penerimaan 0, yang di sini ditolak. Artinya angka F hitung 32, mohon maaf ini keliru, 495 itu berada di sisi sebelah ini. Berarti berada di daerah penolakan H0. Kalau H0 ditolak, maka HA diterima. Artinya terdapat pengaruh. Oke, lanjut. Yang ini koefisien. Ini koefisiennya. Fokusnya adalah di ini. Ya. Di koefisien regresinya. T hitung dan signifikan. Persamaan regresi bergandanya, saudara lihat di sini. Y sama dengan, Y-nya itu tingkat pembayaran cicilan. Y sama dengan konstanta itu A. 601,090,694 dikurangi ini min 0,218. Min titik 218 itu min 0,218 X1 dikurangi min 53895,678 X2 ditambah 64157,151 X3 ditambah 1,159 X4 tambah I. Uji hipotesisnya, jika saudara tidak bawa tabel, tidak ada tabel, maka dilihat dari tingkat signifikan ini. Untuk tingkat pendapatan keluarga, ini titik 005, berarti ini berada di bawah titik 05, di bawah 5%. Untuk tingkat pendidikan orang tua juga di bawah 5%. Untuk tingkat rasio ketergantungan di bawah 5% dan besar cicilan di bawah 5%. Sehingga dapat disimpulkan variabel independen secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Atau tingkat pendapatan keluarga mempunyai pengaruh signifikan terhadap tunggaan. Tingkat pendidikan orang tua mempunyai pengaruh signifikan terhadap tunggaan, rasio ketergantungan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tunggaan, besarnya cicilan mempunyai pengaruh signifikan terhadap tunggaan. Dan pengaruhnya itu kalau tingkat pendapatan dan tingkat pendidikan itu negatif. Rasio ketergantungan dan besarnya cicilan positif. Itu jika saudara menguji dan tidak membawa tabel bisa dilihat tingkat signifikan. Selama ini di bawah 5%, maka ini punya pengaruh. Jika saudara punya tabel, ini ada tabelnya, tabel T, alfanya 5%, dan DF-nya adalah N-5. 5 itu variabel N-nya ada 15. Untuk uji dua arah, karena ini pakai dua arah, kiri kanan, maka sebesar 2,228. Lihat tabel T. T hitung masing-masing variabel ini. Sehingga ketika digambar, ini daerah penerimaan H0 95%, daerah penolakan 0 karena dibagi 2, 5% bagi 2, 2,5, di sini 2,5, ketemunya tabelnya adalah min 2,28 ini, dan yang kanan juga sama, 2,28, yang kiri min, yang kanan plus.
Sehingga ini ketika angka-angka T hitungnya kita masukkan ternyata berada di daerah arsiran. Daerah arsiran itu maksudnya apa? Karena min T hitung X1 dengan min T tabel atau min 3,839 lebih kecil dari min 2,228, maka H0 ditolak, HA diterima. Atau hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan punya pengaruh secara signifikan terhadap tunggaan cicilan perumahan, kredit perumahan adalah diterima. Untuk X2 demikian juga min 3,664 lebih kecil dari min 2,228, maka H0 ditolak, HA diterima, dan hipotesis penelitian bahwa tingkat pendidikan orang tua mempunyai pengaruh signifikan terhadap tunggaan cicilan kredit perumahan adalah diterima. Sedangkan X3 lebih besar, ini lebih besar 2,385, maka H0 ditolak, HA terima. Hipotesis penelitiannya bahwa rasio ketergantungan berpengaruh secara signifikan terhadap tunggaan kredit perumahan. Demikian juga dengan besarnya cicilan, ini juga H0 ditolak, HA diterima. Ini punya pengaruh signifikan. Jika Anda masih bingung menolak H0 dan menerima HA itu dari mana? Lebih mudah kalau saudara lihat gambar. Buat gambar, tabelnya dimasukkan di sini. Tabel, cari tabel, masukkan, terus angka hasil perhitungan, T hitung untuk masing-masing variabel, ini kan ada, ini masing-masing variabel, saudara masukkan tempatnya di mana. Kalau di daerah arsiran berarti daerah H0 ditolak, kalau berada di daerah ini tidak arsiran berarti H0 diterima. Jika berada di daerah arsiran, baik di kiri maupun di kanan, itu berarti mempunyai pengaruh signifikan. Demikian penjelasan singkat, silahkan berlatih, insya Allah mudah dan sukses untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.